pokoknya cuan terus Cuk. Jika dalam beberapa hari ke depan atau dalam minggu-minggu ke depan berita mengenai market kripto dan utamanya Bitcoin positif, maka bukan tidak mungkin ini akan tambah membantu data yang tersaji secara teknikal yang kemungkinan Bitcoin bisa nyenggol ke 20.400 lagi atau bahkan nyampe ke 25.000. Kok iso? Nah, kita lihat dulu analisa teknikalnya seperti apa. Sekali lagi disclaimer on, dan semuanya juga amat sangat tergantung pada berita-berita yang akan muncul. Let's go. Oke, ini di Bitcoin time frame 4 jam. Kita coba biar lebih jelas ya. Di sini ada saya buat trendline resisten garis merah ini yang agak panjang dan orange. Di sini kita fokus di yang orange dulu. Jadi yang di orange dulu ini saat ini harga Bitcoin di 19.280-an, tembus trendline resisten minor aja, dan lagi ini ada suatu hal yang positif. Tapi kalau misalnya tembus trendline resisten seperti ini, maka ada target-target harga seperti ini yang sudah tertembus ya, udah sempat bukan tercapai ini di 19.700-an sudah kesenggol pada hari Senin dini hari. Terus next ada targetnya tentu saja di sini di 19.960-an atau mendekati ke angka 20.000. Maka target berikutnya dari trendline minor trendline resisten ini, trendline resisten kecil ya, itu di 20.400-an. Nah, ini adalah target sementara dari Bitcoin kalau didukung dengan berita, karena pergerakannya sampai dengan saat ini masih kelihatannya masih lumayan lah ya, stabil di range harga 19 di atas 19.000. Mudah-mudahan bergerak ke resisten-resisten ini. 19.700 sudah tercapai, next mudah-mudahan bisa nyobain di sekitaran 20.000 dan yang berikutnya 20.400. Oke. Sebelum ke situ kita lanjut bahas tadi mengenai trendline resisten yang lebih besar, yang merah. Ini saya push dulu. Des. Nah, mungkinkah akan nyampe ke sini? Seperti ini ya tadi ya. Mungkinkah akan nyampe mencoba ke sini? Saat ini belum tembus sih. Cuman ada potensi ke situ. Bukan ngelihat dari data ini, tapi dengan menggunakan bantuan dari indikator untuk melihat sebetulnya ini posisi Bitcoin di harga sekarang itu distribusi, dibuang, atau malah ada akumulasi. Nah, kembali lagi pakai akumulasi dan distribusi. Indikator simple ini sudah pernah saya bahas di konten yang ini ya. Di time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat posisinya nih ya, terutama dari sini nih. Teman-teman lihat dari sini. Ini utamanya dari sini, ini jelas-jelas indikatornya bergerak naik. Jadi kalau naik simpel aja, ada proses akumulasi. Transaksi beli lebih besar daripada transaksi jual. Padahal sementara yang terjadi di harga dalam fase ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya seperti ini, naik turun tidak jelas seperti ini. Cenderung turun, teman-teman juga bisa lihat di ini ya. Nah, dengan harga cenderung turun, tapi masih terjadi transaksi pembelian lebih besar, maka ada kemungkinan ini terus diakumulasi. Ada pihak-pihak tertentu yang akumulasi Bitcoin. Dalam arti penurunannya setidaknya pada indikator ini, pada setidaknya tanggal awal minggu September, awal minggu pertama September sampai dengan sekarang, penurunan yang terjadi itu tidak berbanding lurus dengan proses distribusi, malah sebaliknya diakumulasi. Plus pernah saya jelaskan juga di konten yang lain, ini secara volume juga kalau teman-teman lihat di sini dari sejak proses akumulasi berlangsung tadi ya, daerah sini, teman-teman bisa lihat di sini proses terutama untuk volumenya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini.
Nih, kurang lebih ya di area ini. Teman-teman bisa lihat dibandingin dengan volume sebelumnya di sini, bahkan di sini. Yang ini lebih tebal, lebih tinggi. Proses pembelian sedang berlangsung secara data analisa teknikal di exchange Binance, exchange terbesar di dunia. Ini dampaknya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tapi yang namanya orang ngumpulin barang, bisa jadi ada kemungkinan kalau ada pencetusnya, misalnya seperti berita yang positif, makanya saya ulangin lagi di yang pertama tadi ada berita yang positif, maka bisa jadi ini akan mendorong harga naiknya lebih gampang. Bukan tidak mungkin, titik krusial yang menurut saya paling krusial itu 20.400 tadi ya, target paling atasnya. Kalau itu sampai ditembus, maka target-target berikutnya akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita analisa resistennya di berapa aja sih sampai dengan 25.000, kita pakai tarik aja dengan Fibo. Ini berarti ada resisten awal ada di kisaran 19.900-an, mepet-mepet dengan resisten tadi ya, tren yang minor trendline ya, trendline resist. Berikutnya ada di 20.808, sekitar 20.900-an ya. Berikutnya di 21.700-an, next di 22.500, next di 23.700-an, dan yang teratas 25.200-an. Itu gambar resistennya kalau nyampe ke sana. Apakah mungkin nyampe ke sana? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita lihat sekali lagi dengan indikatornya yang terjadi di ketinggian sekarang, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat proses akumulasi yang sedang terjadi di harga yang sekarang, harga kisaran dekat-dekat 19.300, itu sudah mirip dengan proses transaksi di area ini, yang mana harganya itu di area ini kisaran 30 ribuan. Jadi bukan tidak mungkin nih, kalau tadi saya sampaikan nyampe ke 25.000 di sini, padahal waktu di sini ini terjadinya ini proses transaksi jual belinya berada di area ini, lebih pendek. Jadi ada kemungkinan pencetusnya. Sekali lagi, kita tunggu beritanya. Kalau ada yang positif untuk market kripto, maka nggak akan susah asalkan tadi ada resisten-resisten yang harus dicapai. Apakah ini berarti market kripto pasti naik? Nggak, karena ini tidak menggambarkan apapun. Bisa jadi naik sebentar, kita pasang short, terus dibanting turun lagi. Karena biar gimana pun, berita-berita ekonomi semuanya masih jelek, dan ada kemungkinan US dollar akan kembali menguat dan akan menekan Bitcoin. Jadi ini menurut saya analisa sementara aja, jangka pendek ada kemungkinan Bitcoin menguat sampai dengan 25.000. Saya ulangin lagi, jangka pendek sampai ke 25.000, bukan pemulihan harga Bitcoin. Kalau sampai ke 25.000, saya pribadi nggak ngajak aja ya, saya pribadi tetap pasangnya short atau masuk di ETF, ambil yang bear. Intinya seperti itu. Itu untuk Bitcoin. Dan yang berita baik lagi juga ada di BTC DOM. Di BTC DOM, ini di market cap-nya BTC kejeduk dengan trendline resist merah ini, dan akhirnya turun. Sudah hari ke 1, 2, 3, 4, 5, hari yang kelima turun, dan berdampak amat sangat positif menurut saya ya untuk BTC DOM-nya, yang artinya ini positif untuk koin-koin token-token di luar Bitcoin, ada kemungkinan cenderung menguat kembali. Nah, di sini kelihatan banget di time frame 4 jam. Area merah ini adalah area support yang sekarang menjadi resisten cukup kuat. Udah tertembus dulu dan ini bergerak naik lagi. Harapan saya ini adalah retest sebelum terjun turun lagi, ngetes ke area yang biru ini. Harapan saya, kalau ini terjadi maka ALT coin terutama itu akan mendapatkan angin segar ya. Intinya cari yang masih murah, yang jangan yang udah naik tinggi baru diambil. Dan yang berikutnya, sedikit gambaran untuk XC. Di konten yang sebelumnya saya membahas mengenai kalau murah, teman-teman yang di spot mungkin bisa mulai ambil karena beritanya masih negatif ya. Terlepas dari teman-teman mungkin masih dominan pengen ambil short, silahkan. Cuman kenaikan ini pada hari ini menurut saya, walaupun dengan volume yang sangat besar,
belum bisa mengindikasikan XI bakalan balik arah karena masih terlalu dini intinya. Cuman pada kesempatan ini garis-garis ini juga sudah ada di konten sebelumnya ya, support dan resistennya. Terutama kalau kita lihat menggunakan sekali lagi dengan indikator akumulasi distribusi. Dengan akumulasi dan distribusi terutama di time frame pendek itu cenderung ini penguatan ini sementara. Teman-teman bisa lihat di sini. Di garis yang ini. Di garis yang ini, jadi ini penguatan ini hanya terjadi sampai di harga yang ini dan akhirnya turun ke bawah lagi ya. Jadi ini terjadi distribusi di harga atas, ini terjadi distribusi, jadi dia bisa dibilang nih bandar paus pancing dengan posisi akumulasi beli yang kuat, jerat. Ketika sampai sisi sini mungkin retailer kecil seperti kita masih makan umpan, dijualin. Kurang lebih kalau kita baca data ini seperti itu. Jadi masih hati-hati untuk XI, tapi bagi teman-teman yang mau ambil karena dirasa udah murah, ya memang ini penurunannya udah cukup banyak, lumayan murah ya, tapi beritanya sekali lagi masih negatif berkaitan dengan selesainya periode vesting itu. Oke, itu sekilas untuk XI. Mungkin untuk support resistennya sementara bisa pakai Fibonacci seperti ini gambarannya. Titik terbawahnya masih di konten sebelumnya ya. Ini hanya Fibonacci berdasarkan pergerakan hari ini untuk XI. Sementara titik-titik support resistennya yang saya bacakan adalah dari atas ya. 9,34, bawahnya lagi ada 9,09, next di 8,9, next 8,77, next 8,63, next 8,46, dan yang titik terbawahnya di bottomnya sementara di 8, sekitaran 16 kalau nggak salah. Itu untuk XI. Dan menurut saya pribadi sekarang ini termasuk titik yang cukup krusial, 8,9 dolar. Kalau terpantul dari sini nggak turun di bawah level 8,9, menurut saya pribadi ini ada kemungkinan besar XI akan menguat lebih tinggi lagi, setidaknya ngincer titik di Fibonacci berikutnya 11,27. Meskipun untuk sampai XI itu masih banyak tahapannya, nanti akan saya update lagi. Poinnya adalah harus kuat bertahan di atas harga 8,9. Kalau kuat bertahan di atas itu akan saya update lagi untuk konten XI. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan-cuan.